Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Bau darah memenuhi udara. Kebanyakan murid muda belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, terutama para rekrutan baru. Menatap mata orang-orang dari kekuatan besar menjadi berbeda saat mereka menatap Li Qiye. Raja Rusa berada di alam berwujud banyak. Ini tidak terlalu istimewa, setidaknya tidak bagi mereka. Namun, orang ini adalah pemimpin sekte Little Diamond, sekte yang tidak penting. Meskipun demikian, ia mengalahkan Raja Rusa dengan tangan kosong. Di alam mana dia? Seorang pakar di dekatnya, yang lain dari klan memancarkan cahaya dengan saksama dengan cakrawala sebelum menjawab, dia setidaknya harus berada di alam fisik suci Dao Agung untuk membunuh Raja Rusa dengan mudah. Mungkin itu bisa dilakukan pada tingkat agung dari berbagai bentuk, tetapi dia tidak terlihat seperti keduanya. Para ahli bertanya-tanya bagaimana sekte kecil seperti Little Diamond memiliki pemimpin sekte yang begitu kuat. Di Southern Desolus, siapapun yang mampu direkrut oleh kekuatan besar untuk menjadi murid luar dan dalam. Deer King adalah salah satu contohnya. Jadi, seseorang semuda Li Qiye seharusnya direkrut oleh Dragon and Lion's Roar. Bagaimana ikan ini bisa lolos dari jaring? Apakah dia benar-benar dari Little Diamond? Tanya yang lain. Semua orang tahu tentang kekuatan Little Diamond saat ini. Meskipun usianya sudah tua, sekte itu masih sangat kecil, tidak ada tokoh penting yang berasal dari sana dalam 10.000 tahun terakhir. Saat ini, pemimpin sekte baru ini masih muda dan perkasa. Hal ini tentu saja membuat orang bertanya-tanya karena dia seharusnya menjadi seorang jenius yang terkenal seperti Gao Qixin. Menghancurkan raja dengan tangan kosong, itu terlalu berlebihan. Seorang tetua dari sekte kecil gemetar. Raja Rusa cukup kuat untuk menghancurkan sebagian besar master sekte. Sayangnya, Li Qiye berada di level lain. Kurang terbuka. Tuan Muda Naga sudah muak dan bangkit dari kursinya. Raungannya yang menggelegar membuat para pemiliknya lemah melihat bintang-bintang. Beberapa kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di tanah. Kau pantas mati karena membunuh anggota Dragon. Mata berkilat penuh niat membunuh. Ia menanamkan rasa takut ke dalam hati para penonton. Anak-anak muda merasakan sakit yang menusuk hati mereka, menyebabkan mereka terhuyung mundur dan menjerit kesakitan. Jika kejahatan semacam itu layak dihukum mati, maka sepertinya aku pantas menerima lebih banyak kematian lagi. Li Qiye mendengus. Tanggapan ini membuat sekte-sekte kecil ketakutan. Bagaimana dia punya nyali untuk berbicara dengan tuan muda seperti itu? Salah satu dari mereka bertanya. Seluruh Little Diamond akan musnah bersamanya. Seorang tetua menjadi telapak tangan. Tidak ada yang ingin bermitra dengan Li Qiye atau Little Diamond saat ini. Tuan muda itu akan melampiaskan amarahnya, memilih dia untuk tidak ikut campur karena bencana akan segera datang. Kekuatan-kekuatan besar juga mengejutkan. Anggota mereka tidak perlu takut pada tuan muda itu. Meskipun demikian, mereka tetap harus menunjukkan muka kepadanya karena ayahnya. Mereka tidak akan berbicara kepadanya dengan kesembronoan Li Qiye. Cukup berani, seorang pakar memuji. Ledakan, tuan muda mengalirkan vitalitas dan energinya untuk melakukan serangan yang merusak. Ombak yang memancar darinya mampu menghancurkan apa saja seakan-akan itu adalah mengomel kering. Sial, para anggota kerumunan yang lebih lemah menjadi pucat dan meraung, tidak mampu menahan tekanan yang sangat deras. Bahkan mereka yang berasal dari negara adidaya pun merasa heran. Kekuatannya benar-benar melampaui imajinasi mereka karena dia tidak menahan diri karena marah. Masalahnya adalah dia sama sekali tidak diungguli oleh ayahnya yang brilian. Jadi, yang lain hanya memperhatikan ayahnya, bukan dirinya sendiri. Dengan kekuatan yang aktif, cahaya ilahi berputar di sekelilingnya dan menjadikannya tampak luar biasa bagaikan dewa yang mampu memancarkan bintang-bintang dan menggunakan kekuatan. Dia telah memasuki dunia Dao yang tak terhitung banyaknya dan sekarang menjadi penguasa. Seorang ahli menjadi emosional, penguasa surgawi. Sekte-sekte kecil ketakutan karena dia tampaknya tidak stabil. Alam ini sama sekali tidak terjangkau bagi mereka. Bahkan seorang yang berpaham dengan berbagai bentuk seperti Raja Rusa cukup perkasa, apalagi seorang penguasa sejati.
Mereka mendapati diri mereka sebagai sekelompok cacing yang menatap naga sejati yang terbang tinggi, merasa sangat terintimidasi. Cahaya di sekeliling tuan muda itu dipenuhi dengan keilahian, tanda seorang yang berkuasa di wilayah kekuasaan. Cahaya itu menindas, cukup untuk memaksa anggota yang lebih lemah untuk tunduk. Jadi itu seorang penguasa, seorang pemuda berwajah ketakutan. Satu lambaian tangan saja sudah cukup untuk melingkari 9 klan. Bisik yang lain, jika tuan muda itu menyerang sekte kecil, itu akan sama seperti seekor naga yang menginjak sarang semut. Yang terakhir tidak akan memiliki peluang untuk melawan. Kultivasinya meroket seperti angin. Murid dari kekuatan besar tidak bisa tidak memujinya. Dia memang seorang jenius, mungkin bukan yang paling jenius, tapi tetap saja cukup mengesankan. Dia memang tidak seberapa dibandingkan ayahnya, tapi masih lebih baik dari rekan-rekannya. Seorang penguasa, kata Putri Soaring Feather dengan sentimental. Bakatnya melebihi kita. Tuan muda aliran mendesah. Menjadi seorang penguasa merupakan hal yang patut dibanggakan karena banyak sekali pembudidaya dari generasi sebelumnya yang membutuhkan waktu seumur hidup untuk bisa sampai di titik ini. Matanya penuh dengan api yang dapat membakar segalanya. Beberapa penonton merasa seolah-olah mereka terbakar saat diawasi. Dia tidak terkalahkan. Seorang murid dari sekte yang menyadari lemahnya kekuatan. Membunuh orang yang tidak bersalah dapat dihukum dengan pemusnahan klan. Tuan muda itu perlahan turun seolah-olah dia adalah dewa dari atas. Konsensusnya adalah Li Qiye tamat bersama Little Diamond. Siapa yang akan melaksanakan hukuman? Kamu tidak bisa melakukannya. Li Qiye, dasar orang bodoh, aku akan membiarkanmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian, akibat bicaramu yang asal bicara. Tuan muda itu sangat marah. Kebenciannya jelas dirasakan oleh para penonton. Mereka merasakan hawa dingin menjalar ke tulang belakang mereka dan memahami kemarahannya. Dia adalah penguasa muda naga, sekte terkuat kedua di selatan. Di sisi lain, lawannya adalah penguasa sekte Little Diamond, seekor cacing jika dibandingkan. Hari ini, sekte ini menunda sementara pemimpin sektenya berbicara dengan nada menghina. Jika dia tidak membunuh mereka semua, otoritasnya akan berkurang secara signifikan. Anda sudah keterlaluan, Tuan Muda. Tiba-tiba, pihak ketiga berjalan ke atas panggung dan berbicara dengan nada yang tenang dan alami. Usianya sekitar 30 tahun, mengenakan jubah sederhana tanpa perhiasan mahal. Ia juga tidak memiliki aura dan fenomena visual. Meski begitu, langkahnya mantap dan kokoh, tatapan tajam dan kuat, mirip dengan pedang tajam. Aura menindas sang tuan muda tiba-tiba mencair seperti salju setelah kemunculannya. Para anggota yang lebih lemah akhirnya bisa bernapas lega. Meskipun sebagian besar tidak tahu siapa dia, mereka dapat mengetahui dari gayanya bahwa dia adalah seorang bangsawan. Auman Singa Pewaris, murid dari kekuatan besar mengenalinya dan berteriak, "Pangeran Qi!" Para anggota kekuatan besar membungkuk dalam-dalam kepadanya. Apalagi wanita suci naga bangkit dari kursinya dan menundukkan kepalanya. Para anggota sekte kecil terkejut setelah mendengar gelarnya. Mereka sedang melihat masa depan negeri ini. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Yang mulia, mereka berlutut dan berteriak penuh hormat. Ada perbedaan drastis dalam sikap mereka terhadap penguasaan muda naga dan pewaris Lion's Roar. Yang pertama bersifat menindas dan memaksa orang lain untuk tunduk. Di sisi lain, pewaris tidak melepaskan aura atau tekanan apapun. Meskipun demikian, ia tetap dihormati. Lion's Roar adalah raja tanpa mahkota dari Southern Desoles. Pewarisnya adalah penguasa sah negeri itu, itulah reaksi mereka. Meskipun beberapa kekuatan mengira Dragon dapat menggantikan Lion's Roar di masa mendatang, mereka tetap tidak kekurangan sopan dan santun. Pengaruh Lion's Roar sudah tertanam dalam hati masyarakat sejak lama, dimulai sejak zaman Raja Tertinggi. Ekspresi Tuan Muda berubah setelah melihat pewaris, terutama saat semua orang bersujud di hadapan lawannya. Dia tidak bodoh dan bisa merasakan perbedaan reaksinya. Akhirnya, semakin banyak pembudidaya yang mengenali Lion's Roar dan penerusnya. Kepatuhan mereka tulus dan alami. Sang pewaris melihat Li Qiye di atas panggung dan mempercepat langkahnya. Ia berhenti di depan Li Qiye dan membungkuk dalam-dalam, "Tuan, Jinlin telah mencari Anda selama ini. Akhirnya kita bertemu lagi." Hal ini membuat semua orang membeku dan membeku, tidak seorang pun dapat melebih-lebihkan prestise dan kekayaan dari pewaris.
Namun, dia dengan hati yang rendah menggunakan nama aslinya dan bahkan membungkuk ke arah Master Sekte ini. Tuan, para anggota Little Diamond tergagap, tidak dapat menerima kenyataan ini. Apa yang sedang terjadi? Kebingungan melanda kepadatan. Pewaris Auman Singa ternyata memberi salam kepada Master Sekte ini dengan cara membungkuk. Tidak seorang pun yang tidak hadir secara langsung akan percaya cerita ini. Ketidakmasukakalannya membuat orang ternganga, ini bahkan tidak akan terjadi dalam mimpi. Beberapa saat yang lalu, mereka mengira bahwa dia akan dibunuh oleh Tuan Muda Naga. Sekarang, semuanya berubah karena kemunculan pewaris. Li Qiye melirik pria yang membungkuk di depannya dan tidak mengatakan apapun. Jinlin mengira Li Qiye tidak mengingatnya jadi dia buru-buru berkata, kamu tinggal di tempat tinggalku yang sederhana beberapa saat sebelumnya. Dia bukan putra mahkota meskipun dia adalah pewaris tahta. Menjadi putra mahkota tidak cukup untuk menjadi penerus Lion's Roar berikutnya. Jadi, pewaris dan putra mahkota adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Untuk menjadi pewaris, seseorang harus diakui oleh kerajaan dan juga harus lulus berbagai ujian dari klan kerajaan dan kuil. Satu-satunya persyaratan adalah orang tersebut harus berasal dari klan kerajaan. Qi Jinlin adalah putra raja saat ini. Namun, ibunya memiliki latar belakang yang rendah dan tidak memiliki status. Meskipun demikian, ia berhasil melewati ujian dan menjadi pewaris resmi Lion's Roar. Kamu sudah banyak berkembang. Li Qiye mengingatnya dan tersenyum. Para pendengar tidak dapat mempercayainya. Mereka mengira bahwa meskipun kejadian itu konyol, Li Qiye akan mengembalikannya ke keadaan normal dengan membalas isyarat itu. Namun, dia mengejutkan mereka dengan menjawab dengan santai seolah-olah dia adalah senior dari pewaris. Tuan, bimbingan Anda pada hari itu membantu saya memahami. Saya benar-benar mendapat manfaat darinya, kata Jinlin. Sebagai anggota cabang samping, pencahayaannya tidak mulus sama sekali. Ia menghadapi banyak persaingan dan pelanggaran. Di masa mudanya, bakatnya cukup tinggi hingga mendapat penghargaan hukum tertinggi dari klan kerajaan. Ia berkembang pesat dan melampaui anggota klan lainnya. Oleh karena itu, banyak senior yang berpikir hebat dan bahwa ia memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan posisi penerus. Ia tidak mengecewakan mereka dan memenangkan banyak kompetisi. Tepat ketika semuanya berjalan dengan sempurna, sesuatu terjadi di jalan besarnya dan kegagalannya mandek total terlepas dari usahanya. Para senior, satu persatu, membantu tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, para pesaingnya mengungkulinya dan ia tidak lagi menjadi kandidat terbaik. Masih ada beberapa senior yang percaya kepadanya, tetapi jumlahnya perlahan-lahan berkurang. Setelah mengalami banyak kemunduran, ia pindah dari ibu kota dan ke kota tua, berharap ketenangan akan membantu. Sayangnya, hal ini tetap tidak berhasil dan ia pun menjadi putus asa. Baru setelah ia bertemu Li Qiye dan mendapat bimbingan, ia menemukan cara untuk bangkit. Karena ia telah mengumpulkan banyak harta sepanjang waktu, ini menjadi keuntungan. Tepatnya berhasil menyamai para pesaingnya dalam waktu singkat. Selanjutnya, ia lulus ujian kerajaan dan klan kerajaan. Terakhir, bahkan kuil leluhur mereka pun memberikan persetujuan sehingga ia menjadi pewaris. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pencapaiannya saat ini adalah berkat Li Qiye, oleh karena itu ia berusaha mencari Li Qiye selama ini. Ia menjadi sangat emosional setelah bertemu Li Qiye lagi. Itu adalah keberuntunganmu sendiri. Li Qiye tidak mau menerima pujian. Meskipun demikian, Jinlin menganggap Li Qiye sebagai seorang dermawan dan guru. Ia menjawab, Tuan, karena kita sudah bertemu lagi, izinkan saya menawarkan secangkir minuman untuk Anda. Setelah berkata demikian, dia mengundang Li Qiye ke atas panggung menuju tempat utama. Sementara itu, Tuan Muda berasumsi bahwa Jinlin sebenarnya mengincarnya. Pertemuan itu dimaksudkan agar dia menjadi pemimpin generasi muda. Terlebih lagi, dialah yang memulainya. Yang mulia, seorang penjahat seperti dia tidak bisa duduk di tempat seperti itu. Akibatnya, dia tidak menahan diri. Sebagai putra Raja Merak, dia tidak perlu peduli dengan perasaan Jinlin. Pada titik ini, Dragon mungkin sama kuatnya dengan Lion's Roar. Ayahnya juga merupakan kartu sebagai mereka. Pasti ada kesalahpahaman, Tuan Muda. Jinlin tidak marah. Tuan Muda itu mencibir dengan agresif, dia membunuh murid dalam kita terlebih dahulu lalu Raja Rusa, ini adalah perseteruan berdarah.
Ini terjadi di bangsal dan di depan semua orang. Bagaimana pembunuh ini bukan seorang penjahat? Logikanya ada di dalamnya, jadi apapun yang dikehendaki, Li Qiye memang membunuh anggota naga di depan sehingga penyelesaian pun bisa diterima. Alis Jinlin sedikit dipecah. Sebenarnya, dia tidak peduli mengapa Li Qiye membunuh orang-orang itu. Dia telah memilih untuk mendukung Li Qiye apapun yang terjadi. Tuan muda, saya yakin Anda memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi sejak Anda hadir. Jinlin mengungkapkan pendiriannya. Kerumunan itu saling bertukar pandang. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa dia mendukung Li Qiye. Sebagai pewaris Lion's Roar, dia juga memenuhi syarat untuk mewakili kerajaannya. Beberapa orang mulai menyesali pilihan mereka sebelumnya. Jika mereka tahu bahwa Li Qiye terhubung dengan Lion's Roar, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan Little Diamond. Adapun para tetua dan murid Little Diamond, mereka telah tersesat sepanjang waktu. Mereka tidak tahu mengapa Lion's Roar mendukung pemimpin sekte mereka. Saya tahu apa yang terjadi. Dia harus membayar dengan nyawanya, karena membunuh sesama anggota sekteku. Tuan muda itu berkata dengan dingin saat berada di bawah sorotan lampu. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, selain itu, Little Diamond bersekongkol dengan kegelapan untuk menyakiti Southern Desolus. Ini adalah pelanggaran serius dan kami bertanggung jawab untuk melenyapkan semua ancaman demi dunia. Apakah saya benar, tuan-tuan? Dia mencoba mengumpulkan dukungan banyak orang untuk melawan Qi Jinlin. Yang lain saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang mau dibicarakan. Li Qiye jelas-jelas adalah pembunuh dalam kasus ini, tetapi tidak ada yang mau mengadilinya. Beberapa waktu lalu, Little Diamond melawan Dragon. Pilihannya jelas. Saat ini, Qi Jinlin telah menunjukkan dukungan penuh untuk Li Qiye. Ini menjadi ajang pertarungan antara Lion's Roar dan Dragon. Siapapun yang punya sedikit akal sehat pasti ingin menjauh. Bergabung dalam pertarungan antara dua raksasa bisa mengakibatkan diinjak-injak sampai babak belur. Mereka yang sebelumnya mendukung tuan muda itu dengan lantang tutup mulut, merekomendasikan untuk tidak menyinggung Qi Jinlin dan Lion's Roar. Ekspresi tuan muda menjadi gelap setelah melihat kepasifan mereka. Kedatangan Qi Jinlin langsung mencuri momentumnya. Tuan muda, itu tuduhan yang serius. Berhati-hatilah atau reputasi sekte Anda akan rusak. Jinlin menjawab dengan tenang. Tuan muda itu bercampur, kesampingkan masalah lain. Dia harus membayar dengan nyawanya karena membunuh murid-murid kita, tidak ada kompromi di sini. Orang lain mungkin takut pada Lion's Roar dan ahli warisnya, tapi tidak. Jinlin mengerutkan kening setelah mendengar ini. Ia kemudian menjawab, Tuan muda, jika Anda menyetujui sebuah resolusi, tidak perlu mengganggu Tuan Li Qiye. Saya akan melebih-lebihkan diri saya sendiri dan kualifikasi hukum jasa Anda yang tertinggi. Mari kita bertanding. Para pendengar langsung menarik napas dalam-dalam. Jinlin ingin bertanggung jawab atas tindakan Li Qiye, baik itu pembunuhan atau pelanggarannya terhadap tuan muda. Dengan kata lain, mengusik Li Qiye saat ini sama saja dengan mengusik Lion's Roar, sesuatu yang tak bisa diterima. Mereka masih tidak tahu mengapa Jinlin rela melakukan hal sejauh itu untuk mendukung master sekte yang tidak dikenal ini. Tuan muda itu menatap tajam ke arah Jinlin dan mulai berpikir. Dia sama sekali tidak menduga akan mendapat reaksi seperti ini. Dia ingin menjadi pemimpin generasi muda dan mengalahkan pewaris Lion's Roar. Semua orang yakin bahwa pemimpin baru itu akan datang dari Dragon atau Lion's Roar. Dengan kata lain, kandidat besar kedua ini kemungkinan besar akan muncul. Tuan muda itu tentu saja pernah berpikir untuk melawan saingannya sebelumnya. Sayangnya, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk berduel. Ditambah lagi, dia juga pernah mendengar tentang bakat Jinlin sebelumnya. Dia tidak siap untuk pertarungan mendadak jadi dia ragu-ragu. Bagaimanapun, pertarungan akan sangat penting. Dia harus menang untuk menjadi nomor satu. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan. Bertempur sekarang berarti terlalu tergesa-gesa dan gegabah. Kerumunan juga memikirkan kedua penerus ini. Pertarungan di antara mereka tak terelakkan. Siapa yang lebih kuat? Jinlin melanjutkan dan berkata, Tuan muda, Anda sudah menjadi seorang penguasa, tak tertandingi di seluruh Desolus Selatan. Intinya saya telah mandek dan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecemerlangan Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertanding dengan Anda.
Semua orang tentu lebih menyukai kerendahan hati dan kesopanannya daripada sikap angkuh sang tuan muda. Mereka juga telah mendengar tentang stagnasi daunnya sebelum ia menjadi pewaris. Namun, ia membaik dengan cepat sehingga komentar ini tidak sepenuhnya akurat. Itu masih mempan pada tuan muda itu. Ia merasa lebih baik tetapi tetap mempertahankan nada yang kuat, nyawa ganti nyawa, begitulah adanya. Bahkan jika Anda meminta saya untuk menunjukkan belas kasihan, saya tidak dapat melakukannya karena saya harus menjawab kepada sekte saya. Kakak senior, ini hanya masalah sepele. Yang mulia sudah cukup memberi kita muka. Wanita suci naga menyela, memberi mereka jalan keluar yang mudah. Semua orang di sana tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kalian sudah selesai? Li Qiye berada di sekelilingnya, tampak bosan dengan percakapan ini. Kerumunan itu tidak bisa berkata apa-apa. Sikapnya meremehkan semua orang termasuk pewaris Lyons Roar yang membantu. Tuan muda itu mengerutkan keningnya setelah mendengarnya, tetapi pewarisnya tidak menyetujuinya. Dia menangkupkan tempat itu dan berkata, saya beruntung bisa bertemu Anda lagi, Tuan. Saya ingin bimbingan lebih lanjut jika memungkinkan. Kerumunan orang menjadi bingung dan menatap Li Qiye. Dia jelas bukan orang penting atau semacamnya. Mengapa pewaris itu begitu menghormatinya? Tuan muda tidak mempercayainya, tetapi gadis suci itu tampak tenggelam dalam perenungannya. Aku datang ke sini untuk mengangkut jiwa, bukan untuk memberi kuliah. Li Qiye mengulurkan tangannya. Apakah ada yang bisa kami bantu? Jinlin bertanya dengan tergesa-gesa, mengambil peran sebagai seorang junior, yang membuat para pendengar tercengang. Tidak perlu, jangan ganggu aku. Altar ini juga tidak perlu diaktifkan, kata Li Qiye datar. Tuan muda itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kegelapan dari bawah tanah telah menelan seluruh pegunungan. Penghalang itu mungkin terhenti sekarang, tetapi penghalang itu dapat menerobos kapan saja. Jika penghalang itu lolos, Southern Desoles akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berapa banyak sekte yang akan runtuh? Kerumunan orang berteriak setelah mendengar ini. Bagaimanapun, ada 10.000 sekte di wilayah ini. Yang lebih lemah tersebar di seluruh negeri, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menghentikan kegelapan. Dengan demikian, sang penguasa muda berhasil menggerakkan mereka. Hanya kekuatan besar yang tetap tenang karena mereka memiliki cukup pengalaman dan sumber daya untuk menangani banyak hal. Itulah sebabnya kita perlu mengaktifkan altar dan mengatur kegelapan sekarang saat kegelapan masih lemah. Tuan muda itu menyatakan, masih bertekad untuk mencapai tujuan. Tuan muda benar. Seorang anggota sekte kecil berkata, apa yang harus kita lakukan setelah dia kabur? Akan terlambat untuk dihentikan. Banyak yang menjadi gugup dan takut setelah mendengar kemungkinan ini. Kita perlu bersiap untuk hal terburuk, yang terbaik adalah menghadapinya sekarang. Seorang master sekte menatap kabut yang mengepul dan berkata, sekte-sekte teratas tidak yakin apa kabut hitam ini saat ini. Itu sebenarnya bukan hal yang paling penting. Mereka lebih khawatir tentang pihak mana yang harus dipilih saat ini, Dragon atau Lyons Roar. Ini berkaitan dengan kesejahteraan masa depan sekte mereka tidak berani sembarangan. Bagaimana menurut kalian, tuan-tuan? Tuan muda itu bertanya kepada hadirin di panggung atas, kita harus mengaktifkan altar dan menahan kegelapan hari ini. Ini akan menjadi prestasi yang akan dikenang, yang dilakukan demi keturunan kita. Mengapa kita masih ragu-ragu? Ingat, dia butuh bantuan mereka untuk mengaktifkan altar. Orang-orang yang berdiri di lapangan di bawah tidak berarti apa-apa dia. Mereka terlalu lemah untuk bisa berguna. Kita harus bertanya-tanya lagi. Putri Soaring Feather merenung, tentu saja, prioritas utama kita adalah menghentikan kegelapan yang menyebar ke dunia luar. Saya setuju, kata penguasa muda. Flow, keduanya memiliki hubungan baik dengan penguasa muda Dragon sehingga mereka mendukungnya. Namun, mereka tidak berani menentang Lyons Roar secara terang-terangan sehingga mereka memilih kata-kata dengan hati-hati agar tetap netral. Tuan muda itu merasa senang karena sentimennya beralih ke arah mengaktifkan altar sekali lagi. Qi Jinlin tentu saja tahu apa yang sedang dilakukannya dan menjawab, altar suci itu ditinggalkan oleh raja tertinggi. Mengaktifkannya adalah masalah serius yang memerlukan masukan dari para leluhur. Kita tidak boleh terburu-buru. Hal ini langsung membuat orang banyak mengangguk karena Jinlin benar. Raja tertinggi memiliki status yang tak terkira di selatan. Untuk mengaktifkannya,
diperlukan persetujuan dari kerajaan Lionsroar miliknya. Melakukan hal itu tanpa izin berarti bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang salah. Akan terlambat jika kita menunggu masukan dari para leluhur. Tuan muda itu tidak setuju, kegelapan mungkin akan hilang sebelum saat itu dan mendatangkan malapetaka di negeri ini. Menurutku, aktifkanlah sekarang. Aku akan memikul tanggung jawab itu sendiri. Dia mengambil peran sebagai pahlawan yang altruistik. Benar sekali, Tuan Muda. Seorang master sekte yang lemah mendukungnya, Anda seorang pria sejati. Ya, seorang pria sejati yang memiliki keberanian untuk menerima konsekuensi dari tindakannya. Itulah Tuan Muda Naga bagimu. Seorang tetua menambahkan, banyak yang percaya bahwa Tuan Muda itu melakukan ini untuk melindungi mereka. Sekte yang lebih kecil berharap bahwa dia akan mampu mengaktifkan altar tersebut sehingga mereka bisa berhenti khawatir. Kerajaan Lionsroar tidak setuju dengan keputusan ini. Jinlin menjawab dengan tegas. Meskipun suaranya tidak keras, setiap kata diucapkan dengan penuh keyakinan. Perwakilan Lionsroar telah berbicara, artinya ini adalah sikap kerajaan. Meskipun beberapa orang mungkin tidak setuju, mereka tidak berani menyuarakan ketidakpuasan mereka. Menentang Lionsroar mungkin akan membuat musnah mereka sebelum kegelapan bisa mencapai mereka. Pernyataan ini tampaknya cukup tegas untuk menyelesaikan masalah. Pernyataan ini membungkam semua pendukung Tuan Muda karena mereka ingin tetap netral. Yang mulia, Anda akan menjadi orang berdosa jika kegelapan lolos dan menelan dunia. Apakah itu yang Anda, Tuan Muda itu mengira, menyadari bahwa ia harus melewati Jinlin jika ia ingin memimpin? Tuan Muda, mungkinkah Anda mewakili Sekte Naga dan Raja Merak? Jinlin memotongnya dengan lambaian tangan. Perhatian orang banyak kembali tertarik pada Tuan Muda setelah pertanyaan Jinlin. Apakah ide untuk mengaktifkan altar itu hanya miliknya sendiri? Atau apakah itu kehendak ayah dan naga? Dalam kasus terakhir, bebannya jauh lebih berat. Apakah itu penting? Aku mewakili diriku sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Jawab Tuan Muda itu. Saya mewakili Lionsroar dalam masalah ini. Jinlin menatapnya. Setiap kata dalam kalimat ini memiliki keagungan seperti gunung. Kerumunan orang menarik napas dalam-dalam, menyadari pentingnya hal itu. Ini berarti bahwa kerajaan tidak mengizinkan aktivasi, bukan hanya Jinlin sendiri. Siapapun yang mendukung Tuan dalam usaha muda ini akan melawan Lionsroar. Tuan Muda itu marah ke arah Jinlin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Semua orang tahu bahwa Jinlin sedang berada di atas angin saat ini. Dia ingin melakukan sesuatu setelah Jinlin mencuri perhatian dan memaksanya kembali. Sayangnya, dia perlu hati-hati. Dia yakin bahwa dia berada di level yang sama dengan Jinlin dalam hal kemampuan. Hanya saja dia kurang memiliki otoritas dalam Dragon, tidak mampu mewakilinya. Yang mulia, jika Anda punya rencana yang lebih baik, kami sangat ingin mendengarnya. Sang wanita suci memecah keheningan. Hal ini membantu Tuan Muda terhindar dari rasa malu yang lebih dalam dan juga tidak menyinggung Jinlin. Aku mendengarkan. Tuan Muda itu bercampur. Ia berpikir bahwa begitu ia memiliki cukup wewenang di masa depan, ia akan menantang dan menghancurkan Lionsroar saat itu juga. Apakah kamu sudah selesai? Li Qiye mengulurkan tangannya sebelum Jinlin sempat menjawab. Kesabarannya sepertinya sudah habis, saya di sini bukan untuk bernegosiasi, hanya untuk memberi tahu. Kamu tidak punya pilihan lain di sini selain menerima. Hah? Kekesalan sang Tuan Muda muncul lagi, bagaimana jika aku tidak mau? Dia sengaja mencoba memprovokasi Li Qiye agar memulai pertarungan dengannya. Kalau begitu aku akan memenggal kepalamu. Li Qiye meliriknya dengan acuh tak acuh. Apa? Kerumunan orang tersentak setelah mendengar kesombongan seperti itu. Penjelasan lebih lanjut tentang status prestise Tuan Muda itu tidak diperlukan. Kerumunan sudah mengetahuinya dengan sangat baik. Terlebih lagi, dia sudah menjadi seorang penguasa. Hal ini membuat orang-orang berhati-hati saat berbicara dengannya. Bahkan Jinlin tidak akan berbicara tentang kelemahan otaknya. Li Qiye mungkin satu-satunya yang memuatnya. Dasar bodoh. Tuan Muda itu sudah memiliki temperamen yang berapi-api. Sekarang, dia tidak tahan lagi. Dia berdiri dan melepaskan vitalitas dan auranya. Akibatnya, area di luar panggung menjadi rata. Sementara ketakutan lain, Li Qiye tidak terkesan sedikit pun. Gemuruh. Namun, ledakan terus-menerus yang mirip dengan raksasa yang menghantam bumi bertabrakan itu.
Semua orang menoleh ke belakang dan melihat kabut hitam muncul lagi. Kabut itu tampak seperti raksasa dan melepaskan serangan rentetan dengan telapak tangan ke penghalang pertahanan. Penghalang itu berguncang hebat dan meredup, di ambang kehancuran. Kegelapan telah kembali lagi. Banyak orang ketakutan karena melihat telapak tangan jahat menyerang. Beberapa orang merasa kakinya lemas sehingga terjatuh ke tanah. Mayoritas adalah anggota sekte yang lebih lemah. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, karena itu mereka takut. Apakah penghalang itu akan runtuh? Berapa lama lagi? Seorang murid dengan kekuatan besar menjadi terkejut. Kita harus mengaktifkan altar suci sekarang atau semua yang ada di selatan akan hancur. Seorang tetua dari sekte kecil berteriak. Kita harus membukanya sekarang. Tuan muda itu memanfaatkan kesempatan ini dan berkata, apa yang harus kita lakukan, Tuan? Jinlin memasang ekspresi serius saat bertanya pada Li Qiye. Yang terakhir mengabaikannya dan melangkah ke udara, langsung menuju kabut di luar penghalang. Hati-hati, hal ini mengejutkan semua orang dan beberapa orang yang mengkhawatirkannya. Apakah dia punya keinginan mati? Seorang murid dari sekte besar bertanya. Dia gila. Para pemuda itu terlalu takut pada kegelapan namun Li Qiye terus maju ke arah sana. Ledakan, ledakan, ledakan. Kabut itu menyadari hal ini dan tampak hidup kembali. Kabut itu meraung dan mengembang terus-terusan. Ombak gelap menelan langit. Kabut segera menelan Li Qiye sejak dia berada di luar penghalang. Tuan Bangsek, para anggota Little Diamond berteriak ngeri, mengira dia sedang dimakan di sana. Mereka takut hal terburuk telah terjadi. Dia pasti sudah mati. Seorang tetua dari sekte lain berkomentar dengan terkejut. Li Qiye memang kuat, tapi dia tidak bisa melawan sama sekali. Mereka mengira jika kabut ini berkeliaran bebas, seluruh wilayah akan hancur. Sekte-sekte yang lebih kecil akan ditelan seperti Li Qiye, tidak ada satu titik pun yang tertinggal. Mereka mulai berkeringat dan berpikir untuk lari sejauh mungkin dari tempat ini dan selatan. Dia pantas mendapatkannya. Adidaya negara-negara tetap tenang. Beberapa bahkan mengomunikasikan kegembiraan setelah melihat ini. Kebanyakan orang tidak peduli dengan Li Qiye karena dia memilih bunuh diri. Dasar bodoh. Tuan muda itu bercampur. Dia membenci Li Qiye karena orang itu mencoba merusak rencana. Sekarang, dia tidak perlu melakukan apapun dan masalahnya sudah terpecahkan. Ini merupakan perkembangan yang hebat karena dia harus melewati Jinlin untuk menemui Li Qiye beberapa waktu yang lalu. Jinlin juga khawatir dan sedikit mengerutkan kening. Sedangkan Jian Qingzu, dia tetap duduk dan sedikit menutupinya sambil merenung. Suara-suara aneh terdengar, teriakan, ratapan, berseru. Tampaknya terjadi pertempuran hebat yang berkecamuk dalam kabut. Ini adalah medan perang dengan banyak pejuang, pertarungan jiwa-jiwa yang hilang. Kabut itu semakin pekat dan membesar sambil menghancurkan penghalang tanpa henti. Apa yang ada di sana? Para pembudidaya merasa seolah-olah ada monster dalam kegelapan, siap untuk melompat keluar dan melahap mereka. Mereka yang berasal dari kekuatan besar jauh lebih tenang dibandingkan mereka yang berasal dari sekte kecil. Terhambatnya penghalang itu menahannya. Ini menjadi pertanyaan utama saat keadaan bergetar hebat. Berhati-hatilah. Para ahli dari negara-negara adidaya mulai khawatir. Ada kemungkinan besar penghalang itu akan runtuh dan mereka akan menjadi yang pertama menghadapi gelombang itu. Tuan, Wang Weiqiao merasa gelisah karena Li Qiye tidak muncul sama sekali selama beberapa waktu. Gurumu sudah meninggal. Seorang murid dari sekte yang lebih kuat mencibir. Apa yang kamu harapkan? Dia baru saja masuk ke dalam kegelapan yang menakutkan itu. Aku yakin kegelapan itu telah menggerogotinya sampai ke tulang terakhir. Anggota klan lainnya berkata dengan dingin. Akan menjadi sebuah keajaiban jika dia masih hidup, gumam seorang pakar. Tak seorang pun di sini yang percaya diri mampu bertahan hidup dalam kabut setelah terperangkap. Bagus. Tuan muda itu menghela napas lega karena kematian Li Qiye sudah pasti. Para pengikut Little Diamond merasa ngeri, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika mereka melompat ke dalam kabut dan Li Qiye masih hidup di sana, mereka hanya akan menghalangi perjalanan. Meletus. Kekuatan misterius tiba-tiba muncul di dalam kabut dan memulai proses pemurnian. Tidak peduli seberapa kuat kegelapan itu, kekuatan pemurnian ini tidak dapat dihentikan dan membersihkan semua kotoran. Detik berikutnya, kabut menghilang dari bangsal dan pegunungan.
Langit dan sinar matahari kembali setelahnya. Mereka kemudian melihat tengkorak manusia besar yang ternoda oleh kegelapan. Tengkorak itu tampak seperti setan, memancarkan sinar gelap yang mampu menembus apapun. Apa-apaan itu? Para pembudidaya top di sini akhirnya menjadi takut setelah melihat tengkorak itu. Qi Jinlin dan para jenius lainnya juga merasa ngeri. Mereka menyiapkan senjata dan bersiap untuk bertarung. Tunggu, ada seseorang di depannya. Seorang penonton yang bermata tajam memperhatikan sesuatu. Itu Li Qiye. Hal ini menjadi jelas setelah mereka tenang dari awal melihat tengkorak itu. Itu sangat besar sehingga dia tampak seperti lalat jika dibandingkan. Dia masih hidup. Tak seorang pun menduga hal ini. Tuan Bangsek, orang-orang dari Little Diamond menjadi gembira. Bagus. Qi Jinlin menghela napas lega. Dia benar-benar seorang guru yang tersembunyi. Jian Qingzu memeluknya dengan diam. Tuan muda naga kecewa melihat Li Qiye selamat dari kabut. Saat tengkorak itu menarik dan mengembuskan napas, badai kegelapan melanda area tersebut. Setiap penonton gemetar, tidak menyadari asal-muasalnya. Raja Iblis Kegelapan, seorang murid dengan kekuatan besar gemetar. Sinar yang keluar dari rongga. Matanya dapat menarik jiwa keluar dari tubuh. Apa itu? Rasa cemas menguasai dirinya. Sedangkan Li Qiye, dia hanya menempelkan telapak tangannya di dahi tengkorak itu. Apa yang sedang dia lakukan? Teriakan seorang pakar. Betapa berisikonya. Gigi seorang master sekte bergemeletuk. Reaksi yang tepat setelah melihat tengkorak itu adalah berlari secepat mungkin, tanpa menyentuhnya. Dia mencoba menyatu dengan kegelapan. Mata tuan muda itu berbinar saat dia bertanya-tanya. Banyak persahabatan yang lebih kuat saling bertukar pandang dan memahami apa yang sedang dia lakukan. Menyatu dengan kegelapan. Namun, mereka yang tidak mengerti maksudnya menjadi terkejut. Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan menyerap kegelapan dan berubah menjadi Raja Iblis? Yang lain berseru. Entah dia tulus atau sengaja mengucapkan pernyataan ini. Kerumunan orang menunjukkan setelah mendengar ini. Kita tidak bisa menyatu dengan kegelapan atau dunia akan menghadapi bencana yang tidak dapat dihindari. Seorang anggota klan berteriak, "Baiklah, kita harus berhenti sekarang sebelum terlambat." Seorang murid mengipasi api, "Kita harus menghabisinya sekarang." Beberapa orang mulai berteriak, ingin membayangkan itu melawan Li Qiye. Tentu saja, beberapa orang benar-benar mengira itu adalah kebenaran dan ingin mencegah Li Qiye berubah menjadi Raja Iblis. Bunuh dia sekarang. Kelompok terakhir mengeluarkan senjata mereka, siap untuk melakukan serangan diam-diam. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencegah kegelapan mendatangkan malapetaka. Diam. Qi Jinlin akhirnya mengangkat suaranya. Kekuatan teriakan itu membuat para pendengarnya bingung. Beberapa orang kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Kekuasaan dan statusnya menekan semua orang. Kerumunan yang riuh itu langsung menoleh saat melihatnya. Cukup perkiraan sebelum ada jawaban yang jelas, ungkapnya. Meskipun demikian, banyak orang mengira bahwa dia bermaksud tepat di sebelah. Mereka tetap tutup mulut, tidak ingin melawan pewaris Lyon's Roar. Yang mulia, saya khawatir Anda bertindak sebagai kaki tangan kegelapan. Jika Anda terus melindungi orang itu, dunia tidak akan berpihak pada. Tuan muda itu melawan keras. Lyon's Roar menjamin perilaku Tuan Li. Jinlin menyela tanpa repot-repot memperhatikan, jika Anda memiliki keluhan, silakan kunjungi Lyon's Roar dan sampaikan. Saya menyambutnya dengan baik. Dia berbicara dengan percaya diri saat memasang reputasi Lyon's Roar demi Li Qiye. Hal ini menghentikan tuan muda itu untuk mengangkat masalah itu lagi, hal yang sama berlaku untuk seluruh populasi. Menggunakan reputasi Lyon's Roar sebagai jaminan adalah hal yang serius dan sangat penting. Qi Jinlin jelas bukan main-main. Bas, mereka tiba-tiba mendengar suara dengungan dan menoleh ke tengkorak itu. Mereka melihat tangan Li Qiye bersinar. Kegelapan pada tengkorak itu disempurnakan dan bentuk aslinya terungkap, gambaran kepala yang terdiri dari niat yang tak pernah mati. Itu milik seorang lelaki tua dengan wajah yang mengesankan. Ada aura kewibawaan dalam dirinya, mampu memerintah orang lain tanpa perlu meninggikan suaranya. Meski itu hanya gambaran kepalanya, yang lain tetap menahan napas dan merasa sangat terintimidasi. Rupanya dia adalah seorang penguasa tertinggi saat dia masih hidup. Para penguasa tertinggi saat itu tentu memperlakukannya dengan penuh rasa hormat. Apakah kalian tahu siapa dia? Seorang pakar menarik napas dalam-dalam dan bertanya kepada teman-temannya.
Jika orang tua ini masih hidup, semua orang di sini pasti sedang bersujud sekarang. Aura yang keluar dari kepalanya menunjukkan bahwa dia adalah eksistensi puncak di Eight de Soles. Kepala dan Li Qiye saling menatap. Jutaan tahun berlalu dalam sekejap mata. Kepala itu mengingat bahwa saat masih hidup, ia telah mengikuti Li Qiye ke berbagai medan perang. Akhirnya, ia tetap tinggal untuk melindungi dunia ini, menunggu kepulangan Li Qiye. Sayang, malapetaka yang dilepaskan oleh mayat-mayat surga dan kegelapan mengakhiri dirinya dan pasukannya. Mereka bertarung dengan gagah berani dan akhirnya mengalahkan makhluk gelap itu. Sayangnya, tak seorang pun berhasil selamat dari perang berdarah itu. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan meskipun tidak tahu apa yang mereka tunggu. Kau sudah cukup melakukan, pelindung langit. Tugasmu sudah berakhir, saatnya melepaskan dan beristirahat. Li Qiye menamparkan kepala dengan lembut. Waktunya pergi. Kepala itu menjawab dengan suara kuno. Bas. Benda itu mulai terpecah menjadi partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, partikel-partikel itu jatuh ke tanah dan menghilang, meninggalkan inti seukuran kepalan tangan yang terbuat dari cahaya. Inti ini bergetar sedikit sebelum terbang kembali ke pegunungan. Li Qiye mengikutinya dengan santai dan menghilang dari pandangan. Tahukah kamu apa yang sedang terjadi? Seseorang bertanya. Jadi itu bukan Raja Iblis Kegelapan. Yang lain merasa aneh. Meski tengkorak gelap pada awalnya tampak mengerikan, namun tampak baik-baik saja setelah proses pemurnian. Pegunungan itu pasti menyembunyikan sesuatu. Seorang anggota klan bermimpi dengan berani. Tunggu, pegunungan itu dulunya adalah rumah bagi garis keturunan tertinggi. Pegunungan itu runtuh setelah menyergap kegelapan. Seorang master teringat sesuatu. Maksudmu tempat ini adalah tanah leluhur atau cabang utamanya? Anggota klan itu menjawab, apakah ini hanya berasal dari sesuatu yang luar biasa yang terkubur selama periode itu? Apakah itu akan muncul lagi? Itu bisa jadi harta karun. Orang lain menimpali. Siapa yang tahu? Seorang yang bersahabat dengan tua berkata, menurut rumor, tempat ini dulunya dikenal sebagai Gunung Pelindung Langit, dan baru kemudian menjadi Gunung Sekte Myriad. Sekte yang dikenal sebagai Pelindung Langit ini sangat kuat. Seberapa kuat yang kita bicarakan di sini? Seorang pemuda tetap skeptis. Mereka seharusnya cukup perkasa. Saya tidak perlu menggambarkan betapa mengerikannya bencana besar itu. Kegelapan turun, di luar imajinasi kita. Apa yang kita lihat sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Namun, Heavenward masih berhasil menghancurkannya, meskipun mereka juga gugur dalam pertempuran. Seorang ahli dari generasi sebelumnya menimpali. Jantung berdetak lebih cepat setelah mengetahui hal ini. Jadi ya, garis keturunan yang kuat musnah bersama kegelapan. Tunggu, seharusnya masih ada yang tertinggalkan. Salah satu pendengar menyarankan. Kerumunan orang saling bertukar pandang sambil memikirkan masalah itu. Mungkin masih ada harta karun yang tersisa di antara pemeliharaan itu. Bolehkah kita melihatnya? Beberapa orang menjadi tidak sabar. Tuan Muda Naga adalah salah satu dari mereka. Dia berkata dengan dingin, aku akan pergi melihat untuk melihat apa yang dia rencanakan. Setelah mengatakan itu, dia menuju ke arah Li Qiye. Dia menyadari bahwa kejadian yang terjadi mungkin tidak ada dalam kegelapan yang sama sekali. Mungkin itu hanya sisa atau peninggalan masa lalu. Setiap kali sesuatu seperti ini terjadi di pendingin, itu berarti harta karun tersembunyi mungkin muncul kembali. Bagaimanapun, Heavenward hancur dalam semalam. Harta karun tertentu yang menentang surga mungkin tertinggal. Dia tidak akan pernah membiarkan Li Qiye yang dianggapnya rendah mendapatkan harta karun tersebut. Kita pergi, jangan biarkan bocah itu mendahului kita. Seorang ahli dari negara adidaya memahami maksud Tuan Muda itu. Dia tidak ingin tertinggal. Tuan Muda adalah karakter yang bergengsi, tetapi ini tidak berarti apa-apa jika mencakup harta karun. Selain itu, harta karun di sini seharusnya berada di level lain. Oleh karena itu, lebih banyak risiko yang harus diambil. Negara-negara besar bersedia bersaing dan melawannya. Ayo pergi. Mayoritas kekuatan besar menuju ke pegunungan. Semua orang ingin menjadi yang pertama sampai di sana dan mendapatkan harta karun. Kita juga harus pergi. Sekte-sekte yang lebih kecil pun menjadi tertarik. Ayo kita maju, mungkin kita yang terpilih, tapi kalau tidak, setidaknya kita akan memperluas wawasan kita. Seorang master sekte memberitahu rekan-rekannya.
Tentu saja, beberapa orang takut mati. Salah satu dari mereka mengkonsolidasikan kepala dan berkata, kita tinggal di bangsal. Jika harta karun yang menantang surga benar-benar muncul, itu akan menjadi pertempuran berdarah. Kita semua akan mati dengan mengerikan bahkan sebelum menyentuhnya. Sedangkan Qi Jinlin, dia tidak terburu-buru. Dia berjalan perlahan keluar penghalang. Jian Qingzu serta ikut dan bertanya, Yang Mulia, bisakah Anda berbagi pendapat cemerlang Anda tentang masalah ini? Kamu terlalu baik, Nona Jian. Saya tidak punya hal semacam itu. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah perjanjian itu ada harta karun? Tanyanya. Jika ada, itu milik orang-orang baik. Tuan Li akan tiba, bukan kita. Dia tersenyum. Yang Mulia, bagaimana Anda mengenal Tuan Muda Li? Tanyanya lembut, menyadari bahwa Jinlin benar-benar sosok yang garang. Hanya orang yang cakap yang bisa menjadi pewaris Lion Roar. Selain itu, ia terkenal di masa lalu karena bakat istimewa dan bakat bawaannya. Hal ini membuatnya cukup penasaran tentang rasa hormatnya yang tinggi terhadap Li Qiye. Dia hanya tersenyum dan berkata, saya tahu Anda mengundangnya ke ruangan surga. Jadi, Anda mungkin tahu lebih banyak daripada saya. Jinlin tidak malas dan tahu apa yang terjadi selama konferensi. Yang Mulia, sebenarnya saya diminta untuk melakukan itu. Oh, dia tidak menyangka jawaban ini. Dia mulai berpikir tentang siapa yang cukup berpengaruh untuk meminta bantuannya ini. Terlebih lagi, Tuan Muda Naga jelas membenci Li Qiye namun dia tetap membantu. Anda juga kenal orang ini, Yang Mulia, katanya. Karena Qingzu tidak menjelaskannya dengan jelas, dia berhenti berpikir dan mengangguk, Nona Jian, berhati-hatilah karena mungkin ada komplikasi. Jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Saya sangat menghargainya, Yang Mulia. Dia mengerti dan menangkupkannya, meskipun saya anggota Dragon, ini tidak berarti saya harus mematuhi sesama anggota sekte. Aku yakin seseorang yang menjamin dirimu akan baik-baik saja. Pujinya. Ditambah lagi, dia juga bukan seorang yang lemah. Tuan Muda Naga Kristal bukanlah penguasa naga dan tidak memiliki kendali penuh. Ayahnya mungkin adalah Raja Merak, tetapi cabang Qingzu cukup kuat dan berpengaruh. Bahkan jika terjadi konflik antara keduanya, Tuan Muda itu mungkin tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Pada titik ini, keduanya telah mencapai wilayah dalam pegunungan. Mereka melihat puncak-puncak gunung yang rusak dan sebuah danau besar dengan air yang jernih. Para pembudidaya lainnya sudah ada di sana. Aneh sekali, aku pernah ke tempat ini sebelumnya, tapi airnya keruh waktu itu. Gumam seorang pembudidaya. Lihat ke depan, ini lebih aneh lagi. Jawab seorang pakar. Mereka melihat lebih jauh dan melihat banyak batalion di depan. Aura para prajurit itu luar biasa. Mereka tidak berteriak atau menghunus senjata, namun semangat juang mereka masih menembus langit. Sayangnya, mereka terbuat dari cahaya yang berdenyut, tampak seperti ilusi dan hampir padam seperti lilin. Meskipun demikian, para penonton tetap menganggap mereka sangat kuat dan ketakutan. Apakah mereka prajurit hantu? Seorang anggota sekte besar gemetar. Tidak, itu adalah sisa-sisa niat pertempuran yang tidak akan berhasil. Seorang pakar klan menjawab. Semua orang merasakan semangat tempur mereka yang menggelora, siap melenyapkan musuh-musuh mereka. Niat bertanding yang mengintimidasi itu bawaan dan terbentuk secara alami, puncak dari pengalaman bertanding yang tak terhitung jumlahnya. Para anggota legiun ini bukanlah hantu atau roh pendendam, hanya niat melakukan yang tertinggal setelah kehancuran mereka. Mereka telah ada selama jutaan tahun dan tetap berada di bawah tanah untuk menekan kegelapan. Akhirnya, kegelapan menduduki mereka dan membuat mereka tidak dapat melanjutkan hidup. Li Qiye datang untuk melancarkan niat pertempuran ini, sehingga mereka dapat menemukan kedamaian. Kerumunan orang melihatnya berjalan di atas air menuju legiun. Apa yang sedang dia lakukan? Seseorang menjadi terkejut. Niat berperang tidak memiliki kesadaran, artinya jika mendekat, bisa jadi akan diserang. Setiap helai memiliki kekuatan yang sangat besar. Dikelilingi oleh mereka berarti kematian yang pasti. Ia mulai melantunkan mantra Dao. Rune keluar dari mulut dan mulut para prajurit. Bas! Niat itu bersinar biru seperti langit, tampak sangat indah. Sinar-sinar itu saling terkait dan menjadi sangat terang, berpuncak pada lambang naga yang terlihat pada masing-masing prajurit. Naga itu mengangkat kepalanya dan dapat memanggil awan dan angin. Dengan kemunculannya,
para prajurit juga ingin berubah menjadi naga. Li Qiye sendiri tampak berseri-seri. Ia membentuk mudra dan menekan danau. Ledakan. Dengan itu, sinar-sinar itu melesat ke langit dan menciptakan lambang yang sama, meskipun besar. Sebuah portal terwujud menjadi kenyataan di tempat yang sama. Pintu itu berderit keras dan terbuka, melepaskan gelombang biru membawa cahaya surga ke arah para prajurit. Raungan naga meletus. Kemudian auranya yang mengepul menyapu seluruh wilayah. Makhluk hidup langsung terkapar, tidak mampu menahan tekanan yang sangat besar. Seekor naga biru terbang keluar dari portal, tampak luar biasa dengan cakarnya yang terangkat. Ia dapat mencabik-cabik semua yang ada di dunia, menghancurkan kegelapan, dan melancarkan semua kejahatan. Kelihatannya seperti binatang dewa dari legenda, teriak seorang ahli. Legiun macam apa ini? Seorang anggota generasi terakhir membusuk setelah melihat lambang yang diaktifkan. Legiun ini pasti sangat kuat saat mereka masih hidup. Mereka masih tampak tak terpecahkan saat ini setelah mati. Bagaimana bisa pasukan ini tumbang? Orang lain memikirkan masa lalu dan tidak dapat memahami kekuatan kegelapan yang mengerikan. Naga biru, pelindung langit. Pelindung abadi sepanjang masa. Li Qiye melantunkan mantra selaras dengan hukum dunia. Naga biru, pelindung langit. Para prajurit berteriak padanya. Raungan mereka menyebabkan waktu dan ruang meledak dengan dahsyat. Para pembudidaya langsung tersepuh. Sial, mereka menjadi pucat saat mereka terbang di udara. Ledakan. Portal terbuka sepenuhnya, menampilkan surga di sisi lain. Sinar dari para prajurit mulai terbang melalui portal dan wujud halus mereka perlahan menghilang. Naga biru juga melakukan hal yang sama. Akhirnya, setelah semuanya melewati portal, gerbangnya berderit dan menyatu. Segala sesuatu akhirnya menghilang kecuali partikel-partikel yang berhamburan. Kedamaian kembali ke daerah itu. Kegelapan dan tentara hantu sudah tidak ada lagi di sana. Semua itu terasa seperti mimpi, tetapi para penonton tahu bahwa itu nyata. Mereka masih ingat niat pertarungan yang menakutkan dan aura naga tadi. Jadi ini yang dia bicarakan, kirim. Seorang sahabat mendapatkan kembali akal sehatnya dan bertanya. Pada awalnya, tak seorang pun menganggap serius ketika Wang Weiqiao mengatakan bahwa gurunya akan mengangkut jiwa-jiwa ke seberang. Sekarang, setelah menyaksikan peristiwa ini, sebagian besar percaya kepadanya. Jadi ada banyak jiwa yang hilang di bawah tanah, kata seorang tetua. Telah banyak konferensi yang diadakan di pegunungan ini. Sayangnya, mereka tidak tahu tentang keberadaan jiwa-jiwa yang hilang di bawah tanah. Hari ini, Li Qiye akhirnya memerdekakan mereka dari kurungan abadi mereka. Legenda itu pasti benar, gunung pelindung langit yang mistis pun musnah bersama kegelapan. Seorang anggota sekte besar emosional menjadi. Legenda ini cukup terkenal tetapi tidak ada buktinya. Kini, pasukan hantu itu berhasil meyakinkan banyak orang. Saat banyak orang berbicara tentang pertempuran besar di masa lalu, sinar dari harta karun tiba-tiba keluar dari danau. Bersambung.